Halo semuanya, kembali lagi bersama kita Suara Jiwa. Oke, di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ikrimah Aulia dari Prodi BK dan teman saya Himatul Alia dari Prodi BK. Nah, di sini kita akan membahas hal yang agak mendalam nih teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang inner child healing, di mana emosi kita di masa lalu itu bisa mempengaruhi kita saat ini nih. Terutama bagi generasi muda nih teman-teman, yang katanya paling aware sama kesehatan mental, tapi juga paling gampang terkena cemas dan juga stres. Oke, di sini kita gak cuma berdua nih Kak. Kita ditemani oleh guest star kita, 2 orang guest star kita yang keren abis nih. Siapa aja nih? Oke, boleh dong Kak perkenalan namanya siapa? Oke, halo teman-teman semua. Oke, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh, mulai Kak. dari kakak atau aku? Aku dari kakak. Oke, dari aku. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Faisal Dwi Pamungkas. Aku dari BK angkatan 2024. Oke, selanjutnya mungkin aku kali ya. Aku perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Sandro Bagus Dwi Rizky. Aku dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 2024. Kita satu angkatan nih sama Kak Faisal. Kita juga kan. Kebetulan kita juga satu angkatan. Oh iya gitu. Betul juga. Oke, jadi masuk ke topiknya nih. Menurut kalian inner child itu apa sih? Kan tadi kan aku udah ya. Coba sekarang kakak yang ini. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri tuh inner child itu dalam istilah psikologi ya teman-teman. Inner child itu kayak sisi dari anak kecil gitu. Yang dimaksud apa gitu? Sisi anak kecil itu ya yang dimana sisi anak kecil ini di dalam diri kita gitu. Di dalam diri setiap individu pastinya tentunya ada inner child. Nah, inner child ini adalah bagian batin yang menyimpan perasaan, pengalaman dan juga memori masa kecil kita gitu. Sehingga ini bisa membawa dua hal yang mungkin cukup besar dalam keadaan kehidupan kita masa kini gitu. Yaitu yang pertama hal yang positif dan juga hal yang negatif atau hal yang terluka gitu. Kalau yang positif itu kan pengalaman dan perasaan yang di masa lalu itu yang berkaitan dengan masa depan itu untuk hal-hal yang positif gitu. Misalnya kayak perasaan kasih sayang gitu. Sehingga di masa kininya kita akan mendapatkan atau perasaan nyaman, aman berada di lingkungan kita gitu, terutama di lingkungan keluarga gitu. Kalau yang terluka tentunya itu bagian-bagian traumatis yang mungkin banyak orang yang sadar tapi mereka tuh nggak mau mengingat-ingat itu lagi gitu. Jadi inner child itu sebenarnya pasti ada di dalam diri seseorang gitu. Tapi bagaimana kita itu mengontrol inner child itu kayak gitu. Mungkin dari aku begitu Kak. Gimana Oke. nih Kak? Jadi Sandro lengkap juga ya penjelasannya. Kalau dari aku sih sebenarnya ya sama. Cuman mungkin kalau dari aku tuh singkatnya kayak inner child gitu kan. Aku ngebayangin ya kayak ada sosoknya anak kecil yang dimana itu ada di sisi kita, dimana misalkan sosok anak kecil itu suatu pikiran dimana anak kecil ini adalah menggambarkan pengalaman-pengalaman kita atau emosi-emosi kita yang ada di masa kecil, kayak misalkan bahagia, tadi ada rasa sedih ataupun emosi negatif dan positif ada di situ, terekam di situ dan disimpan di dalam hati kita, atau kayak ya gitu, kayak apa namanya, sisi lain dari kita, cuman itu fokus pada kayak kotak anak kecil ini, kayak labelin anak kecil gitu. Oke, jadi yang aku simpulin dari jawaban Kak Ical dan juga Kak Sandro, inner child itu adalah pengalaman masa lalu saat kita kecil yang mana berisi perasaan, emosi, juga pengalaman kita di masa kecil. Begitu Kak Ikrimah. Oke, kalau kakak berdua ada gak sih pengalaman masa kecil kalian yang masih diingat-ingat sampai sekarang gak? Mau yang bahagia atau gimana nih? Boleh nih, terserah. Boleh misalnya Kak Ical yang bahagia atau Kak Sandra yang bahagia atau dibalik nih. Coba mau gimana Sandra? Boleh nih dari kakak dulu deh. Aduh, aku mikir dulu yang ya bahagia. Sebenarnya pasti banyak sih ya. Yang mungkin inner child itu kan masa kecil. Masa kecil aku banyak sih yang bahagia juga ya. Mungkin kayak misalkan pernah dapet ranking. Kan itu kan juga menyenangkan ya kan, kayak sampai sekarang diingat kok, oh ternyata gue itu pernah mendapatkan ranking. Penuh gitu. juara. Betul, gitu ya. pernah juara kelas. Jadi kayak hal-hal yang selalu diingat dan disyukurin juga bikin bahagia juga. Gitu. Oke, mungkin kalau dari aku kita bahas yang positif dulu aja kali ya. Karena kita bahasnya di inner child healing gitu ya. Kalau di aku sendiri mungkin pengalamannya sendiri itu bagi sesuatu hal yang positif ya. Kita kan memiliki beberapa memori gitu, memori di masa lalu yang mungkin masih kita rasakan sampai saat ini, itu saat kita dewasa gitu kan. Nah, banyak
hal-hal yang menurut kita memorinya kecil, tapi itu bisa berdampak besar gitu bagi masa saat kini. Kenapa? Karena kita panggil lagi memori kita panggil lagi pengalaman yang ada di masa lalu gitu. Jadi itu berdampak besar pada diri kita yang sekarang gitu. Nah, kalau mungkin contoh dari aku sendiri, hal yang paling bahagia mungkin kali ya. Yang paling bahagia itu ketika mungkin kalau dari aku pribadi ya, ini perasaan dimana kalau aku tuh kalau setiap sore nih, sedikit cerita ya, kalau setiap sore tuh waktu masih kecil pasti diajak makan di pinggir lapangan sama ibu gitu. Itu disuapin sama ibu gitu, terus beli jajanan gitu, karena memang waktu itu situasinya di dekat rumah tuh ada lapangan besar, memang dulu lapangan bola gitu, kita nyebutnya lapangan merah gitu. Nah, di lapangan ini setiap sore pasti banyak banget anak-anak yang main gitu, ada yang main layangan, main sepak bola gitu, ada yang main masak-masakan dan lain sebagainya gitu. Dan ini juga banyak banget jajanan nih, jadi kayak kan kita sebagai anak kecil kan senang ya dibawa seperti keramaian seperti itu gitu. Jadi menurut aku itu adalah hal yang paling bahagia menurut aku gitu, apalagi aku disuapin sama orang tua gitu, terus juga bersamai dengan angin sepoi-sepoi, kan itu bikin merasa kita aman, merasa kita nyaman gitu, sehingga itu mendapatkan kasih dan sayang gitu dari orang tua gitu. Itu untuk hal yang positifnya. Nah, memori-memori ini kan bukan selalu peristiwa yang traumatis saja kan, hal-hal yang kecil seperti ini kan juga sebagai memori kita gitu, bagaimana kita mau mengulangnya atau bagaimana kita mau melupakannya, atau mungkin bahkan gak bisa kita lupakan tapi kita timbun gitu dalam jangka waktu bertahun-tahun lamanya kayak gitu. Jadi mungkin hal yang positif dari yang aku alami seperti itu gitu. Jadi dari inner child aku, kenapa disebutnya inner child, karena sampai saat ini pun aku masih pengen banget ngerasain angin sepoi-sepoi sore hari gitu. Jadi kalau pulang kuliah nih ibaratnya, itu pasti nyempetin waktu buat jalan-jalan dulu naik motor sambil nikmatin angin sore lah ibaratnya gitu ya. Jadi itu yang bikin aku sampai saat ini masih menjalankan hal-hal seperti itu gitu. Itu yang disebut dengan inner child-nya gitu. Oke, aku boleh nambahin gak? Boleh banget lah. Aku jadi ingat ya, kan tadi kan cerita tentang Sandrian tentang jadinya keliling ya naik Betul, motor. betul. Aku jadi ingat kalau misalkan aku tuh pas kecil tuh ya, aku pernah suka banget sama namanya mobil-mobilan, apalagi maksudnya bis yang panjang gitu kan. Aku nggak tahu kenapa, tapi itu suka banget sama ngeliat hal-hal mobil-mobilan yang terutama bis, karena aku ngerasa kayak dia panjang banget, kayak seru banget gitu kalau misalnya kita masuk situ. Nah itu tuh sebenarnya salah satu inner child aku yang ke bawah sampai sekarang, karena aku sampai sekarang tuh jadi suka kalau misalkan ngeliat bis secara langsung. Kayak misalkan Transjakarta, aku kan fun fact ya, aku tuh suka banget naik Transjakarta. Jadi kayak kalau misalkan lihat bis tuh kayak ada aja gitu hal itu tadi kan tadi kan menyebutkan kalau misalkan inner child kan sebagai kotak ya, kita lebih sebagai kotak. Anak kecil tuh kayak langsung terbuka dan kayak feel happy-nya tuh kebuka banget. Jadi tuh betul. Setiap ngeliat naik TJ tuh kayak gue ada di TJ, gue ada di bis yang kayak langsung happy aja gitu. Makanya sekarang tuh aku lebih suka naik TJ gitu. Langsung sejati ya. Betul. Mantap ya pengalaman inner child ya teman-teman. Tapi ada gak sih, kan itu sisi positif ya tadi ya, tapi kan ini kita bahas inner child healing, jadi kita kayak ada gak sih pengalaman yang perlu kalian kayak merasa itu perlu kita bukan dilupakan, tapi kita perlu berdamai dengan pengalaman itu. Betul. Ada gak? Mungkin kalau dari aku sendiri hal negatifnya ya dalam pengalaman masa lalu itu mungkin saat kecil tuh kita kan, kalau anak kecil kan suka hal-hal yang baru ya Kak. Nah tentunya pasti banyak banget tuh kayak yeping lah, nyerocos lah ibaratnya ya. Sampai sekarang kayaknya masih. Oh iya itu dia. Itu dia maksudnya Kak. Nah jadi anak kecil tuh pasti banyak banget nyerocosnya kan. Kita nggak tahu tuh anak kecil tuh nggak sadar dia ngomongin apa, nggak tahu. Yang penting apa yang dilihat tuh diomongin gitu kan. Nah kalau aku pribadi, aku tuh dulu sering cerita gitu ke orang tua gitu, tapi mungkin karena orang tua juga sibuk dengan kehidupannya gitu kali ya. Jadi beberapa kali atau sering kali itu diabaikan itu, atau bahkan direspon tapi dengan cara yang singkat gitu. Jadi kan dengan cara seperti itu mungkin aku di masa lalunya itu berpikir kayak suara aku tuh nggak pernah didengar gitu. Suara aku kayak diabaikan gitu. Betul, suara aku tuh nggak berharga gitu. Jadi buat apa aku cerita ke orang lain kalau aku aja jarang didengarkan kayak gitu. Itu mungkin hal yang negatifnya ya. Nah bagaimana cara aku untuk berdamai dengan diri seperti itu? Ya aku memahami terlebih dahulu sebenarnya apa yang menyebabkan orang tua tuh seperti itu. Jadi yang sudah aku sebutkan, mungkin mereka tuh ada kesibukan sendiri sehingga aku tuh nggak kepegang gitu.
Jadi karena kesibukannya banyak, terus juga fokusnya banyak gitu, jadi sehingga orang tuh nggak bisa terus menerus untuk ngerespon cerita aku gitu. Itu kepercayaan dari aku sendiri gitu. Nah untuk saat ini, saat aku dewasa, aku menyadari bahwa terlebih lagi aku udah kuliah di BK ya, jadi aku menyadari itu sehingga dalam dewasa saat ini gitu, jadi aku merasa bahwa kalau aku tuh seharusnya bisa mendengarkan orang lain gitu, supaya aku bisa didengarkan kayak gitu. Jadi kayak kamu berusaha mencari alasan kenapa hal itu bisa terjadi untuk berdamai ya Betul, dengan masa lalunya. betul. Dan sekarang biar itu gak terulang lagi, kamu berusaha buat mendengarkan orang lain. Betul banget itu. Jadi kalau Kak Ical ada gak cerita Kalau pengalaman? aku pengalaman negatif ya mungkin bikin sedih juga, atau mungkin bisa dibilang traumatis juga ya. Jadi kan dulu tuh pas kecil aku tuh kan sering diejek juga kan, apapun hal itu kan. Kita sebagai anak kecil kan, kita kan nggak bisa untuk melawan ya, kayak misalkan dikatain mungkin sama orang tua ataupun sama sesama teman kan, kayak ya udah. Kalau aku pribadi aku kan kayak oh ya udah diem aja, kita mau berbalas apa lagi gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Dan akhirnya mungkin karena dipendem itu akhirnya itu menjadi hal yang negatif, maksudnya ya jadi hal negatif dan traumatis. Jadi aku tuh tumbuh dengan rasa nggak percaya diri karena kayak keinget terus kan, kayak di otak tuh kayak dikatakannya di hal ABC itu kan diingat-ingat terus, jadi itu kan kayak jadi nggak pede gitu sama menjalani hari-hari terus. Tapi cara aku berdamai gimana setelah aku melakukan refleksi mungkin di sekitar kelas SMK lah ya, itu aku mulai refleksi kayak emangnya orang-orang yang ngatain aku ABC emang bener ya. Aku mulai refleksi kayaknya yang mereka ejek tuh kayaknya nggak bener deh di aku. Jadi aku berusaha kayak mungkin ada beberapa yang bener, tapi kayak mostly yang dia bilang itu adalah hal yang istilahnya kayak salah, dan juga kayak ini mah omongan apaan sih, gak Cuman bener ngejek ini, doang, iya gak ngejek ada doang ya, bukti kayak nyatanya ya gitu betul, kayak ya mereka kan ngelihat dari apa yang aku lakuin aja, tapi mereka nggak tahu kayak gimana aku tuh kayak sebenarnya kayak gimana. Jadi kayak oh ya udah, orang mereka ngejek aku karena mungkin mereka nggak tahu aja aku kayak gimana. Akhirnya aku merefleksikan kayak ini kayak nggak, yang A nggak bener, yang B nggak bener, ya udah aku bakal lanjutin aja versi aku sendiri gitu loh. Kayak aku bakal ngelakuin apapun yang aku mau tanpa mikirin orang lain, walaupun mungkin beberapa perkataan mereka benar. Kalau misalnya benar ya aku jadiin refleksi aja. Jadi cara berdamai gimana ya, aku percaya aja sama diri aku kayak ya apa kok kayak gini gitu. Karena nggak semua apa yang orang ngomongin tuh bener Betul, ya Kak. betul. Soalnya paling tahu tentang diri kita kan diri kita Betul banget, sendiri. betul banget. Nah, Mereka siapa emang? Sih. Ngasih makan juga kagak ya. Keren banget nih teman-teman. Refleksi dari Kak Sandro dan Kak Ical, inner child-nya yang buruk di masa lalu. dan cara mereka berdamai itu sebenarnya udah bagus banget ya kayak. Jadi kayak berdamai dengan masa lalunya dengan cara mendengar orang lain karena sebelumnya nggak pernah didengar, atau dengan cara merefleksi diri sendiri, apa benar nih orang itu, apa yang orang katakan itu benar atau enggak, kayak gitu ya Kak. Kalau menurut Kakak, Kenapa? Menurut kita? kalau menurut kalian ada gak misalnya kayak misalnya nih ada orang teman kita yang nggak bisa berdamai sama dirinya sendiri, itu kita bisa ngebantu mereka gak? Itu kayak misalnya gimana cara kita menolong mereka gitu. Kayaknya ini udah agak dalam ya Kak. Dalam Berat banget banget. sih. Ini berat Aku jadi banget. mikir juga kayak gimana nih ya. Kayaknya butuh juga kita jelasin cuman kayak dari perspektif kita aja ya. Betul. Karena mungkin yang bisa menolong juga pasti yang Diri ahlinya sendiri. dan Betul. juga ahlinya kayak misalkan ke psikolog ataupun ke konselor gitu. Boleh dari Kak Faisal dulu nih. Kakak dulu deh, aku lagi mikir soalnya. Oh, lagi mikir dulu. Oke. Mungkin kalau dari aku, kita sebenarnya bisa membantu orang lain, tapi dengan cara kita tidak membantu menyelesaikan juga gitu. Tapi kita hanya membantu sebagaimana kita sebagai orang yang berada di dekat dia untuk mendengarkan dia gitu. Karena biasanya orang yang memiliki hal-hal yang buruk di masa lalu biasanya tuh cuma pengen didengar, nggak pengen dia kayak muluk-muluk kayak pengen ini pengen itu. Enggak, kita sebagai teman, kita sebagai keluarga, kita sebagai orang yang berada di lingkungannya, itu kita cuma perlu mendengar gitu. Karena dengan mendengar orang lain aja itu kita bisa itu sedikit membantu gitu. Mereka setidaknya tuh udah lega gitu, udah menceritakan hal yang buruk di masa lalu. Itu pun kalau mereka percaya sama kita gitu. Tapi kalau untuk menolong secara klinis atau secara untuk menyelesaikan masalahnya, itu sebenarnya bukan ahlinya kita gitu. Tapi insya Allah kita jadi ahlinya ya Kak. Amin. Ya, karena kan kita calon konselor, amin gitu. Jadi mungkin kalau untuk cara menyelesaikan masalahnya ya baiknya ke ahlinya gitu. Tapi kalau
kita sebagai generasi Z ya, biasanya Iya, kita yang juga udah aware sama betul Gen Z. Gen Z ya. Gen Z. Betul. Nah, kita udah aware nih sama kesehatan mental. Jadinya kita nggak perlu membantu, tapi kita hadir untuk teman kita. Kita selalu hadir untuk teman kita yang kesulitan dalam mengekspresikan emosinya, membutuhkan validasi dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini kita apalagi kita berada di lingkungan kesehatan mental ya kan. Kita di bidang kesehatan mental juga. Kita nggak perlu jadi remaja yang setidaknya kita peduli gitu dengan kesehatan mental gitu. Itu udah lebih dari cukup. Jadi kalau kita udah aware dengan kesehatan mental, tentunya kita bisa sedikit-sedikit memberikan langkah-langkah untuk teman kita yang mungkin agak traumatis gitu, atau memiliki pengalaman yang buruk di masa lalu gitu. Kita jadi cukup mendengarkan aja gitu. Kita mendengarkan, ya kita memberikan respon yang sesuai gitu. Kalau kita memberikan respon tidak sesuai juga buat apa gitu ya kan. Makanya kita perlu belajar kesehatan mental supaya kita bisa memberikan respon-respon yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau kita sebagai remaja terus kita berada di bidang lingkungan kesehatan mental, itu udah lebih dari cukup gitu. Daripada kita harus memaksakan diri untuk menolong dia lebih lanjut gitu, untuk menyelesaikan permasalahan yang berada di masa lalunya kayak gitu. Kalau menurut Kak Ical ada gak nih? Oke, sebenarnya setuju juga sama Sandro, kayak intinya itu kita kalau misalkan emang ada inner child seseorang yang kayak misalkan lagi sedih, kayak misalkan inner child lagi terbuka sih. Kita pasti tugas kita adalah untuk mendengarkan teman itu bercerita. Terus kalau misalkan emang teman kita itu kayak bingung, wondering kayak kok aku bisa kayak gini sih, mungkin kita sebagai teman kayak kita bisa mulai di talk misalnya kayak betul. misalkan kayak aku kayak gini-gini, terus kita bilang kamu ini kenapa, apa alasannya, itu kita buka, kita bedah dulu nih kayak kenapa, alasannya kenapa, biar tuh si teman kita tuh tahu kayak oh ternyata tuh kayak aku kayak gini kayak karena aku dulu kayak gini. Jadi kita bedah dulu nih kayak apa penyebabnya dulu. Nanti kalau misalkan emang emang teman kita udah tahu penyebabnya, mungkin kita bisa cari solusinya. Kayak misalkan penyebabnya B, kita bisa bantu tuh kayak oke, dari pengalaman masa lalu ini kita bisa bantu untuk gini biar pengalaman B itu jadi bukan jadi hal yang teringat terus. Jadi tapi kalau misalkan emang pengalamannya udah sangat-sangat traumatis, tadi benar kata Sandro, kita butuh di referral ke yang ahlinya kayak misalkan psikolog ataupun konselor. Jadi kita sebagai teman mungkin bisa membantu untuk mendengarkan aja dan mungkin membantu untuk kayak ngulik-ngulik kayak kenapa. Tapi kalau misalnya kita udah aware nih kayak oh ini masalahnya udah serius banget nih, aku nggak bisa nolongin, jadi bisa langsung disarin kayak kamu ke ini aja ke psikolog ataupun konselor, mungkin mereka bisa tahu gitu gimana cara ngadepin ini. Terus juga mungkin kita sebagai teman juga misalkan ada inner child yang mungkin inner child yang mungkin belum tersampaikan, mungkin kita bisa bantu untuk membiarkan inner child teman kita tuh tersalurkan. Kayak misalkan dia pengennya, misalkan mungkin dia inner child-nya pengen main, kita misalkan main boneka, kita membiarkan kayak ya udah kita temenin aja main boneka supaya inner child mereka juga terpenuhi. Kalau misalkan inner child-nya nggak negatif gitu. Sama mungkin memberikan kesadaran bagi teman kita kali ya, supaya mereka tuh paham apa yang mereka rasakan gitu. Jadi kita memberikan ibaratnya kita bukan fasilitator sih, lebih tepatnya kayak kita mengarahkan untuk kesadaran dia gitu. Sebenarnya dia masalahnya di mana? Tadi benar kata Kak Ical ya. Dia masalahnya di mana gitu. Makanya kita bantunya untuk memberikan penyadaran aja gitu, bukan untuk menyelesaikan ya. Betul. Karena kita juga kalau menyelesaikan pasti kan butuh yang ahlinya. Betul juga banget. Jadi yang penting kita menyadarkan teman kita aja kayak gitu. Berarti kita harus membuat mereka sadar gitu alasan mereka bisa, misalnya itu pengalaman traumatis kenapa mereka bisa begitu gitu ya. Atau kita bisa, kalau misalnya itu udah terlalu berat, kita bisa nyaranin kayaknya kamu butuh ini deh, butuh konselor atau butuh ke psikolog gitu ya. Selain itu kayaknya kalau misalnya kakak ketemu sama ini nih, sama diri kakak di masa lalu nih, diri kakak waktu masa kecil gitu ya. Deep banget Ada nih deep pembahasannya. Oh, mungkin maksudnya ini ya, kita bertemu yang sekarang ini bertemu dengan masa Nah, kecil kita. misalnya kita nih, gitu. misalnya dulu misalnya Kak Ical suka diajak-ajak gitu, terus kakak ketemu nih sama diri kakak waktu masa kecil itu, kakak mau bilang apa nih? Bilang apa ya? Ya udahlah, lupain enggak. Oke, kalau misalkan aku dulu kali ya. Kalau misalkan aku nih ketemu sama istilahnya aku lah versi kecil, aku mau ngomong apa? Kayak sebenarnya ini sedih sih ya mungkin. Betul. Bener, pasti Aduh. memanggil rasa-rasa ini Iya. ya. Gue juga aku bingung masih ngungkapinnya kayak gimana. Cuman intinya aku pengen nyampein sama si anak kecil yang lucu ini. kayak Ya, kayaknya. kayak it's okay, apa yang mereka katakan biarin aja.
teruslah bertumbuh seperti apa yang kamu mau. Jangan biarkan omongan mereka menghambat perkembangan kamu. Biarkan mereka ngomong. Kalau aku keinget kata-kata di lirik lagu Itzy, they keep talking, I keep walking. Jadi kayak I see lagu I see. Jadi kayak mereka tetap ngobrol, mereka tetap ngomongin kita, tapi kita tetap jalan aja. Ngapain pedulin mereka gitu. Jadi kayak jangan pastikan kalau misalkan kita pikirin omongan itu, pasti kamu bakal insecure karena kamu terpenuhi sama otak mereka. Tapi biarin aja, jangan biarin hal-hal negatif itu menjadi insecurity yang mendalam buat kamu. Jadi biarin aja, jangan dianggap. Oke. Oke, kalau dari aku mungkin hal pertama ya, aku membayangkan di sini sebagai Desandro yang dewasa. Nih Desandro nih. Desandro yang dewasa dan juga Desandro yang masih piik lah ibaratnya gitu ya. Yang masih lucu-lucu. Enggak sih, ngeselin dia. Dia nyadar diri. Ini yang berdamai dengan diri ya. Berdamai dengan diri. Oke. Mungkin kalau dari aku, ketika aku bertemu duduk berdua gitu, hal yang aku lakukan pertama adalah aku memberikan pemantik dulu untuk dia bercerita. Karena Desandro yang kecil itu dia gak mau bercerita ya? Bukan gak mau sih, lebih tepatnya susah untuk bercerita gitu. Karena memang banyak hal yang dipendam dari Desandro yang kecil ini gitu. Jadi aku perlu pemantik dulu nih supaya dia bisa bercerita gitu. Setelah dia bisa cerita, walaupun itu hal cerita-cerita anak kecil ya, itu menurut aku udah suatu hal yang bagus karena dia udah bisa mengungkapkan perasaannya dia gitu. Dan hal yang kedua yang aku lakukan adalah aku memberikan validasi untuk perasaan dia, bahwa apa yang dia rasakan saat dia masih kecil itu sebenarnya valid semua gitu. Gak ada yang berdasarkan pemikiran atau perasaan-perasaan itu bukan berdasarkan dari asumsi dia sendiri gitu, tapi itu benar-benar valid gitu. Ketika ia merasa sedih, merasa marah, merasa kecewa, itu semuanya valid semua gitu. Jadi nggak ada yang memang benar-benar kita merasa marah tapi kayaknya karena anak kecil ini merasa kayaknya ini kayaknya asumsi gua aja deh gitu, ini kayaknya asumsi aku aja deh, atau ini kayak ini kayaknya cuma karena penilaian aku aja deh gitu. Jadi anak ini mungkin nggak benar-benar merasakan emosi yang benar-benar tervalidasi gitu. Jadi dia sering mendem emosinya sendiri, dia sering mendem ceritanya sendiri, sehingga apa yang dilakukan saat dewasanya jadi konyol gitu. Konyol. Iya. Konyol dalam artian di sini karena apa yang dilakukan itu enggak, yang dulu dilakukan tuh nggak pernah tersampaikan gitu. Sehingga betul kecilnya. Karena sehingga aku sudah memiliki kuasa saat ini, jadi aku bisa melakukan apa saja gitu. Nah mungkin itu yang kedua ya, aku memberikan validasi gitu. Yang ketiga, aku memberikan pemahaman dan pengertian gitu. Kenapa? Karena saat ini ya, tentunya inner child itu dalam individu seseorang tuh pasti ada ya kan. Setiap orang itu pasti ada gitu. Tapi tergantung orangnya, apakah mau diulang kembali, mau diberikan kesadaran kembali, atau mau dia timbun gitu. Mungkin beberapa orang ada yang sadar dan dia mengulang kembali. Ada juga yang sadar tapi dia nggak mau mengingat-ingat itu lagi gitu. Mungkin itu sesuatu hal yang negatif ataupun positif, tapi itu menurut dia hal yang salah gitu. Walaupun itu positif ya, misalkan kayak diberikan kasih sayang tapi dia memberikan asumsi yang berbeda gitu. Jadi sehingga dia merasakan bahwa kasih sayang yang dilakukan orang sekitarnya itu berlebihan gitu. Jadi sehingga mungkin dia jadi nggak nyaman dan akhirnya dia nggak mau mengingat-ingat itu lagi gitu. Jadi yang ketiga aku memberikan pemahaman dan juga memberikan perasaan yang sama gitu, sehingga kalau nantinya karena semua orang punya inner child ya, jadi tentunya dalam diri aku juga punya, saat ini pun masih ada gitu. Jadi bagaimana ketika nanti saat ini gitu aku merasakan kayaknya aku pengen main, berarti itu yang ngomong inner child aku. Karena waktu kecil kita nggak jarang main nih misalnya ya, terus sekarang kita jadi pengen main. Mungkin lebih tepatnya kayak apa ya, dulu tuh sering main juga gitu, malah dibilang tuh dikurung kalau nggak main ya. Dikurung iya. Mungkin bisa dibilang tuh bolang kali ya. Iya, manjat ono manjat ini gitu. Bandel. Nah ketika saat ini aku pengen merasa main gitu,
berarti kan inner child itu masih ada kan, karena perasaan saat ini tuh kayak masih perasaan anak kecil karena sering main, jadi aku pengennya kayak main terus ya itu. Jadi Itu kan karena- juga hal yang menyenangkan juga. Betul. Jadi siapa sih nggak mau main gitu betul ya? betul banget, siapa sih yang nggak mau main gitu kan. Karena kalau bilang kayak ayo kita main game gitu, atau kayak ayo kita main gitu, berarti inner child aku lagi ngomong gitu. Nah bagaimana kita menghadapinya gitu, bagaimana kita meresponnya, bukan kita menolak mentah-mentah, tapi bagaimana kita mengontrol inner child kita turutin, tapi kita yang ngontrol, bukan inner child kita yang ngontrol kita gitu. Jadi mungkin kalau misal nanti nih adik kamu, kalau misal nanti mau main, ayo kita main. Kalau kamu butuh validasi, ayo nanti aku bantu validasi. Nah kalau nanti semisal kamu mau nangis, silakan nangis, gak ada yang ngelarang. Mau marah silakan, gak ada yang ngelarang gitu. Itu yang akan aku lakukan ke si Desandro kecil ini gitu. Yang ngeselin itu. Yang ngeselin itu gitu. Terus juga mungkin setelah itu ya semoga aku memberikan harapan bagi dia gitu. Semoga kamu bisa tumbuh dengan baik gitu. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri itu tanpa mengikuti apa kata orang lain gitu. Karena mungkin Desandro yang besar itu sering ngikutin apa kata orang lain gitu. Kayak misalkan dicemooh, langsung overthinking gitu. Itu yang bisa dilakukan Desandro besar gitu ya. Nah mungkin aku bakal bilang ke Desandro kecil, kalau misal kalau ada yang ngomongin kamu, ada yang cemooh kamu gitu, ya udah biarin aja, kamu refleksikan diri dulu. Tadi tuh kayak Faisal, kata Faisal bilang ya, Betul. say keep talking, keep walking ya. Iya, jadi kamu refleksikan diri dulu, apakah itu benar-benar salah atau tidak gitu. Kalau memang salah ya perbaiki gitu. Tapi kalau nggak salah ya buat apa gitu. Kita harus berkembang dong. Nggak mungkin kita stuck di situ aja. Itu yang bakal aku ngomongin ke Desandro kecil ini sih. Keren ya, kayak bisa diterapin nih kalau teman-teman atau Kak Ikrima Bisa banget punya nih. 11-12 masalah inner child yang sama kayak Kak Ical ataupun Kak Desandro. Aku bakal ingat-ingat terus sih yang tadi Ical bilang yang kayak di lagu apa Ical? Lagu I See It. I See They keep talking, I keep walking. Gitu aku beneran kayak itu tuh juga nyentuh banget Iya, sih betul. kata-katanya itu. Terus kayak kata Sandro tadi, kata Kak Sandro tadi, apa sih, buat validasi perasaan kita, buat didengerin si inner child kita tadi, sama buat apa sih, mahamin perasaan kita waktu kecil itu kayak gimana. Kita perlu ngedengerin dia, nurutin dia, tapi nggak berlebihan ya. Betul banget. Kak Hima punya nggak nih apa sih pertanyaan lain ya sama guys kita yang keren ini? Oke. Keren banget sih Kak tadi. Apalagi aku ada ya 11-12 masalah sama Apa tuh coba cerita. Aduh. Kita gantian ya. Mau dibuka nggak nih? Mau dibuka apa nih? ya? Kita gantian coba Kak Ima, apa sih kira-kira hal yang terpendam itu? Boleh Iya. nih berbagi pengalaman Boleh sedikit kali berbagi Satu sedikit. dari 12 aja kali ya. Boleh, ada banyak ya. Oke. Nanti kita lanjut di luar. Kak Ikrima juga ya berarti. Oh iya boleh. Nanti udah loh. Oke. Mungkin aku tadi sama kayak Kak Desandro kali ya. Kecilnya tuh mungkin kalau Kak Desandro sering diajak ke lapangan, Makan. makan, Makan, disuapin. Nah, kalau aku disuapinnya di atas motor Kak Ikrima. Lagi nyetir kayak, please makan gitu. Iya, aku tuh sering di atas pundak bapak aku begitu. Oh, Gini. seru. Aduh, aku kebayang Jadi lagi. itu sesuatu hal yang seru ya. Iya. Seru. Nah, tiba saatnya orang tua aku punya kesibukan kerja, Hmm. jadi momen-momen itu nggak bisa keulang Terputus lagi. ya tiba-tiba ya. Iya, dan itu masa-masa dimana aku kayak semuanya, aduh kok ini capek banget ya, kecil-kecil capek banget ya begitu Kecil-kecil loh. selalu Kayak aku menanggung beban ya. iya benar Kak, main juga kayak aduh kok kayak nggak puas ya main, karena waktu main sama orang tuanya tuh kurang begitu Kak. Kalau aku bisa bilang sama kecil aku, kayaknya itu kan masalah orang tua aku ya kayak yang punya waktu terbatas untuk bermain bersama iya untuk anaknya. bermain bersama anaknya, kayaknya nggak apa-apa, terima aja karena itu bukan kesalahan orang tua kamu. Betul banget. Itu seperti kata-kata Betul, tadi, Kak. kita cari tahu alasannya dulu ya. Betul betul. Kak, kita refleksiin dulu begitu Kak Ikrima. Kalau Kak Ikrima sendiri gimana nih? Aduh, gimana ya? Kalau aku sih waktu pernah waktu SD itu aku tuh dulu suka banget loh nunjuk-nunjuk tangan kalau ditanya. Aktif Ini ya, kayak, Bu? iya aku Ya, aktif boleh banget tahu jangan salah ya. Oke. Jadi dulu tuh aku
kayak tiap ditanya tuh aku suka nunjuk, aku pasti bakal jawab gitu, meskipun aku kayak mungkin asbun gitu atau enggak, atau mungkin itu bener, ya udah aku bakal jawab aja gitu. Tapi suatu ketika teman aku pernah bilang, ih dia mulu sih gitu loh. Sirik ya, Ih Bun? sirik dia. ya. Terus aku kayak, ih apa aku terlalu ini ya, terlalu sok gitu Oh, ya, jadi sok. overthinking ya, Jadi ya, kayak gitu. kepikiran. Terus kayak guru aku tuh juga gini, kayak misalnya kan aku nunjuk terus jangan Ikrimah dulu, yang lain dulu. Terus temen aku kayak, karena Ikrimah udah ya udah sih Ikrimah aja gitu loh. Oh, Gitu ya. SD. Waktu aku SD. Nah terus kayak ya udah sih aku jadi kayak agak aku jadi agak kayak dari tone deaf, jadi aku kayak nggak berusaha buat terlihat mendominasi gitu. Jadi kayak sampai sekarang jadi agak ke bawah nih. Oh, Jadi gitu. kayak tiap aku ditanya, ada pertanyaan dari dosen misalnya, aku sebenarnya bisa jawab, cuma aku kayak jawab gak ya gitu. Jadi ragu ya. Benar. Nah, dulunya pernah dibatasi untuk Karena kita menjawab pernah ya. dibatasi dulunya. Sekarang udah berdamai belum? Ya sekarang sih udah lumayan ya, soalnya kan kita waktu apalagi di BK ini kita kayak ada dosen yang aku inget banget, kalian sampaikan aja pendapat kalian, mau salah mau bener gak apa-apa. Nah itu aku kayak ya udah aku harus jawab nih gitu. Aku jadi kayak berusaha buat memberanikan diri untuk menjawab gitu. Di BK Keren, rawat keren, jalan keren. ya kayaknya. Rawat jalan ya, Rawat serius jalan, rawat jalan ya. banget ternyata. Nah mungkin teman-teman semua nih, kita yang mungkin lagi nonton ya Kak, kita memberikan reminder juga nih, kalau teman-teman ada yang mau memberikan pendapat gitu, itu kalau bisa diterima dulu ya Kak, jangan langsung dipatahin atau gimana, karena itu mempengaruhi di masa depannya gitu. Dikhawatirkan takutnya teman kita yang sering memberikan pendapat tapi langsung diputus atau dihentak gitu, itu jadi akan mempengaruhi kayak di masa depannya itu dia bakalan jadi kayak takut untuk berbicara, takut Nggak berpendapat, percaya diri. nggak Karena percaya itu bakal diri tersimpan gitu. ya memori, kayak Betul. aduh kalau misalkan didepin yang hal yang sama pasti memori tentang itu pasti bakal terulang dan itu bikin nggak nyaman banget. Betul Jadi, banget, betul banget. ya gitulah, jadi biarkanlah mereka berpendapat. Jangan dihalang-halangi ya mereka itu buat memberikan apa sih pendapat mereka gitu. Betul. Oke. Ada tambahan gak nih dari kakak-kakak sekalian tentang inner child healing ini? Gimana ya Kak? Gimana? Ada lagi ya? Kalau momen kecil, aku mau ngasih refleksi dong ke kakak-kakak boleh nih, hostnya boleh nih. nih. Apa tuh? Mungkin boleh nih kita semua ya, mungkin kita Oke. semua memberikan refleksi, apa ya peristiwa satu aja yang benar-benar apa yang kita lakukan di masa kecilnya sampai sekarang masih kita lakukan. Oh bener. Iya. Ada nggak nih Kak Ima? Aku, Ada nggak? dari Coba aku. dari boleh aku dari dong. Kak Ima dulu. Apa ya? Soalnya dia mau mikir dulu. Betul, kasih saya waktu untuk mikir ya guys. Kayaknya sampai sekarang apa ini hal kecil? Iya, hal Hal kecil yang mau dari hal kecil kita udah ngelakuin, terus kita sampai sekarang juga ngelakuin itu. Iya, karena itu bagian dari inner child kan, gitu. Aku dari kecil diajarin buat punya barang awet sih Kak. Jadi Oh, kayak gitu. sampai sekarang kalau aku punya barang harus di-keep banget nih, jangan sampai rusak. Oh jadi gitu, kayak Kak. nge-keep barang Iya. bener-bener disimpan nih Iya. biar gak rusak, biar gak tetap awet gitu. Betul. Kalau kayak Icel, Oke sih, coba yang dulu kayak kirim dulu. kita mundur dulu Muter, deh. kita muter gimana? Gini dong, gak Oh, sampai dulu gitu. abis ini ya maksud aku. Saya Kalau Kak Hima mungkin ini kali ya, apa namanya? Saat kan disuruh ngawetin barang. Formalin. Suruh apa namanya? Sama orang tua tuh awetin barang gitu. Kalau semisal pokoknya jangan sampai rusak deh, gampang rusak gitu. Jadi menurut Kak Hima sendiri saat masih kecil tuh kayak saat menjaga barang itu suatu hal yang perlu diapresiasi gitu ya. Jadi sampai sekarang masih dilakukan gitu ya. Gitu ya. Betul. Oke, kalau dari aku ya refleksi. Oke, kalau aku nih mungkin ini kepribadiannya beda nih sama Desandro kecil. Kalau dulu kan ngeselin kan. Kalau dulu Sekarang gak ngeselin. ngeselin ya. Oh iya. Aduh, Aduh gimana ya? Kalau dulu kecil tuh aku sering ngambek. Nah, mungkin ini bentuk dari inner child healing kali ya. Jadi dulu aku tuh masih kecil tuh, namanya anak kecil ya, itu sering banget ngambek. Nah, ngambeknya ini tuh hal yang berbeda gitu dari anak kecil pada umumnya gitu. Biasanya kalau orang anak kecil ngambek ya udah kayak Tantrum gak sih? iya kayak gelojotan gitu kan. Gitu-gitu. Iya gitu. Kalau aku ngambeknya lain Kak. Kalau aku tuh ngambeknya kayak ini, misalkan ada satu hal yang nggak diturutin sama orang tua, itu aku kabur ke rumah saudara, ke rumah tetangga tanpa ngasih tahu orang tua gitu. Pernah satu ketika kayak aku waktu itu nggak dibeliin apa ya, mainan harga 2000-an gitu deh,
karena mungkin Tamiya nggak 2000. Tamiya nggak 2000 Mahal ya gue, beda ya. Tamiya mahal kan. 2000 apa tuh, $2000 kali ya. $2000 make sense. Aku tiap hari beli Tamiya kalau dari Bandung kan. karena mungkin mainan aku udah terlalu banyak jadi nggak dikasih gitu. Nah di sini aku ngumpet ke kamar mandi rumah nenek gitu. Kamar mandinya aku matiin lampunya, jadi aku udah begini aja gitu, nunggu sampai sore gitu kan. Tapi penuh. Terus karena ngambek gitu kan otomatis dicariin kan sama orang tua gitu. Nah menurut aku kalau dicariin begini tuh berarti orang tua masih sayang sama aku gitu. Jadi aku terus menerus untuk melakukan seperti itu gitu. Jadi karena kalau ibaratnya gini kata kuncinya, kalau aku ngambek berarti aku bakal dicariin. Nah, berarti aku bakal diperhatiin. Berarti itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua ke aku. Itu aku akan melakukan seperti itu gitu. Nah, di masa dewasanya masih ke bawah, tapi udah aku modifikasi. Enggak ngumpet ya. Udah nggak ngumpet. Kayaknya nih ke rumah apa? Kamar mandi rumah tangga ya kayaknya ya. Enggak dong. Ntar kalau di rumah kamar mandi kita naga ikut nyuci ya. Gitu. Malah disuruh cuci, sekalian satu cuci ya. Nah kalau sekarang udah aku modifikasi, ini adalah bentuk bagian dari inner child healingnya gitu. Udah aku perbaiki, aku udah berdamai dengan diri. Tapi apa yang aku lakukan di masa kini gitu? Caranya adalah aku tetap membutuhkan ketenangan saat aku ngambek. Waktu itu kan aku butuh ketenangan kan, sendirian tanpa ada yang ganggu gitu. Aku mengekspresikan emosi marahku, emosi sedihku dengan cara seperti itu, dengan butuh perhatian, butuh kasih sayang gitu. Nah kalau di masa sekarang itu aku nggak ngambek lagi, tapi aku mengalihkan dengan sesuatu hal yang lain. Jadi misalkan kalau aku lagi capek, kalau aku lagi jenuh, kalau lagi muak dengan tugas kuliah lah, tugas organisasi ya kan, proker ya, itu tentunya aku akan memberikan ruang bagi diriku untuk diam diri di kamar. Nantinya orang tua pasti bakal nyari kayak, kok Sandro nggak keluar ya gitu. Itu tetap dicariin, kayak misal penting tetap dicariin nih sampai tetap sekarang dicariin gitu. Betul. Jadi kayak kadang tadi telepon lagi di mana gitu, aku ngomong kayak lagi di rumah nenek, lagi di kamar gitu. Itu Nggak di kamar mandi lagi. nggak di kamar mandi, udah di kamar. Udah better ya. Bukan di kamar mandi lagi. Jadi aku tetap butuh ketenangan saat aku masih kecil, dan aku tetap butuh perhatian khusus yang harus dicariin dulu sama orang tua dengan cara seperti itu gitu. Jadi aku benar-benar bukan ngurung diri sih, lebih tepatnya aku butuh ruang dulu buat sendiri gitu. Aku di kamar sendirian, ntar pasti bakal dicariin, entah ditelepon atau diapain. Jadi mungkin dari aku seperti itu gitu. Kalau DKI Krima nih kira-kira apa nih? Aduh, oke, kalau dari aku gini. Dulu tuh aku kalau misalnya lagi ada masalah gitu, kalau Kak Sandro tadi kalau ada hal yang bikin kesal dia ngambek seperti ini ya. Ya aku kalau lagi ada masalah mau itu ngambek mau ngapain lah, nah itu aku bakal baca komik atau baca novel. Aku dari aku tuh tapi komik loh Kak. Aku waktu ujian pun aku baca komik masalahnya Kak. Jadi aku serius. Jadi waktu itu aku kayak lagi banyak tugas misalnya, atau lagi habis dimarahin ibu nih misalnya, atau dimarahin kakak, atau baca komik atau baca novel, itu sampai sekarang pun ke bawah. Jadi meskipun aku lagi banyak tugas, pokoknya aku tetap harus baca novel gitu. Jadi aku kayak apapun, pokoknya ada masalah apapun, aku harus menenangkan diri aku harus baca novel ataupun komik gitu. Jadi aku itu butuh banget buat menenangkan diri. Oke. Nih Kak Icel nih, apa nih? Oke, kalau aku mungkin pengalaman yang sebenarnya nggak dilakuin dari kecil, cuman aku ngelakuin ini karena beberapa yang cerita aku kan, kayak tadi kan aku cerita kalau misalkan aku kecil itu kan sering diejek. Terus juga mungkin salah satunya adalah ejekannya itu adalah karena aku tuh orangnya pendiam di rumah. Aku nggak jarang kemana-mana kan, jarang keluar tuh yang benar-benar keluar gitu, bukan berarti jarang main ya. Biasanya kayak keluar yang jauh gitu. Terus kayak aku pas gitu tuh mungkin sempat dibilang kayak, lu mah nggak bisa kemana-mana, kayak anak mami gitu. Iya, anak mami. Terus akhirnya kayak aku kan udah gede ya, kayak enggak sih kayaknya. Terus akhirnya untuk untuk mengobati itu, kayak aku kan juga punya chat kalau misalkan aku suka bis ya. Jadi aku melampiaskan sekarang itu dengan cara naik TJ, di mana kalau misalkan aku lagi stres, lagi pusing sama apapun itu, aku pernah nih fun fact, aku pernah nge-spend waktu a day seharian penuh untuk naik TJ doang. Jadi kayak aku pengen ngebuktiin kayak aku tuh bisa pergi jauh
keliling Jakarta naik TJ tuh aku sendiri aku bisa gitu. Jadi begitu pengalaman yang mungkin berkaitan dengan inner child. Aku gitu. jadi ingat deh waktu awal-awal kuliah Kak Ical ini pernah tahu. Waktu itu kami lagi ngumpul mau bikin yel-yel, terus dia tiba-tiba aku habis keliling Manggarai naik TJ. Aku ingat banget ternyata dia emang suka itu. Iya betul. Oke, kita mau bikin kesimpulan nih dari yang udah kita bahas tadi tentang inner child healing ya. Nah dari ini kita bisa nyari kesimpulan di mana kita itu perlu berdamai dengan masa lalu kita, Betul di mana banget. kita itu perlu memvalidasi, memahami perasaan kita di masa lalu gitu. Atau kita bisa cari tahu alasan apa nih kenapa kita bisa kayak gini, kenapa perasaan kita bisa kayak gini waktu di masa kecil, atau apa penyebabnya gitu. Jadi Kak Imah ada nggak tambahannya? Oke, dari inner child healing ya, dari cerita-cerita Cassandra sama Kak Faisal tadi, kita sebenarnya bisa loh merefleksikan hal-hal inner child kita yang belum terpenuhi itu di masa depan, alias di kita yang gede Masa sekarang kini, ini. gitu. Gak ada kata terlambat teman-teman, karena semuanya itu pasti akan ada perbaikan asal kalian mau menyadarinya. Selalu ada proses ya Kak ya. Betul. Yang penting refleksi diri ya Betul. Kak gitu. Oke, kita tutup aja ini sekarang. Oke. Dari aku Himatul Alia, Kak Ikrimah. Dan saya Ikrimah Aulia. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dah. Dadah.